wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar, Isan siapkan dulu kelasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Afika, Alif, Alfan, Amira, Arif, Bramantia Arya, sakit ya, Denis, Dinda, Ega, Ersa, Galih, Herlangga, Ilyas, Kanaya, Kiki, sakit, Zaidan, Isan, Pajar, Pajar tadi izin ke ibu. Zulfikar, Najwa, Neng Hera, Rafelia, Rafelo, Reski, Rizky, sakit, Sasabila, Cindy, Wildan. Berarti hari ini yang sakit ada Arya, ada Kiki, ada Rizky ya. Kalau Fajar izin sama ibu tadi, memang mau pergi ke rumah saudaranya. Mudah-mudahan ya teman-teman kita yang sakit cepat sembuh ya, dan bisa beraktivitas kembali bersama kita. Nah anak-anak, nah seperti biasa nih sebelum kita belajar supaya nasionalisme kita tetap terjaga, kita nyanyi dulu ya lagu nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Udah pada hafal belum? Udah ya, pastinya dong. Udah pada hafal. Oke. Yuk bareng-bareng nyanyi. Tanah air
Seperti biasa nih, kita pembiasaan membaca dulu. Kali ini yang akan membacakan Ibu ya. Kalian simak baik-baik apa yang Ibu bacakan. Desaku penuh keragaman. Namaku Andita. Lengkapnya Anandita. Aku tinggal di desa bernama Janasari yang berlokasi di Provinsi Lampung. Desaku ini daerah transmigrasi dahulu, kata ayah. Oleh karena itu, penduduk di desaku beragam latar belakangnya. Contohnya saja Pak Jaka. Ia tetangga belakang rumahku. Asalnya dari mana? Dari Bandung. Dan termasuk ke dalam suku Sunda. Adapun Pak Matra, rumahnya persis di depan rumahku. Asalnya dari Bali, tapi ia berasal dari suku Sasak. Kami sendiri berasal dari Madura, dan identitas suku kami adalah suku Madura, yang memang dikenal sebagai perantau. Walau masyarakat di desaku berbeda-beda asal daerah dan suku bangsanya, namun kami bisa hidup berdampingan dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahkan bisa dibilang keakraban kami selayaknya kedekatan saudara atau kerabat. Nah, Ibu sudah selesai membacakan. Sekarang Ibu mau tanya, isi teks ini tadi yang Ibu bacakan sekitar berupa apa ya? Ya, gimana Zulfi? Desaku penuh keragaman. Apalagi isinya? Berbeda-beda suku, kata apa? Kata saya. Berbeda-beda daerah. Berarti mereka penuh keragaman ya? Keragaman penuh keperbedaan. Ada beda suku, beda daerah tadi katanya. Karena mereka berasal dari Bandung. Dari mana lagi? Bali, Madura, dan mereka tinggal di Lampung. Itu banyak sekali keragaman. Nah, keragaman inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal keragaman budaya di Indonesia. Hari ini kita akan belajar menguraikan identitas diri kita, keluarga dan teman-teman sesuai budayanya. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menghargai perbedaan di lingkungan sekitar. Dan kita juga akan mengaitkan sikap-sikap apa sih dan perilaku seperti apa yang mencerminkan bahwa kita sudah menghargai perbedaan tersebut. Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan negara kita, Indonesia, yang maknanya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Berbeda-bedanya memang dalam hal apa ya? Suku, ada ada suku. Ya, gimana Alias? Beda suku, betul, beda daerah. Beda apa lagi? Agama. Nah, bagus ya. Nah, meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu dan tetap satu kesatuan. Keberagaman. Sebenarnya makna keberagaman itu apa ya? Coba, ada yang mau membacakan untuk Ibu? Keberagaman itu apa? Ya, apa? Silakan. Sambil berdiri biar terdengar. Keberagaman adalah salah satu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku, bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Nah, kata Ape tadi keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku, bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Nah, ada yang bilang terima kasihnya dengan bahasanya terima kasih. Nah, itu dari mana biasanya? Dari Padang kan biasanya ya, onde mande gitu. Kemudian ada makasih itu dari mana?
Betawi, betul. Halo Encang-Cing punya Babe, seperti itu kan ya. Makasih ya Encang-Cingnya Babe, seperti itu. Kemudian ada Matur Suksma dari mana? Nah, dari mana? Matur Suksma dari Bali. Terlihat pakaiannya kan seperti ini biasanya Bali. Kemudian ada Kuru Sumange, itu dari mana? Dari Bugis ya. Ya. Kemudian Dangke itu dari mana? Dari Ambon. Ya, itu termasuk keragaman apa? Iya, betul, keragaman bahasa. Nah, kita simak video berikut ini ya, tentang keragaman. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Simak. Indonesia adalah negara kepulauan. Kelihatan nggak? Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tuh lihat, secara astronomis, ada apa aja di video berada di itu. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat Nah, itu lintang letak selatan, astronomis. dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya dua Nah, musim, itu musim yang ada di yaitu Indonesia. musim kemarau dan musim hujan. Cuma musim hujan dan musim kemarau. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan. Kenapa karena disebut terdiri negara dari banyak kepulauan? pulau. 5 pulau terbesar Ya, di Indonesia karena banyak adalah pulaunya Sumatera, tuh. Ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Banyak ya. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Ada berapa provinsi? Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ada berapa? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Nah, ini berbagai keragaman potensi daerah ya. Potensi alamnya. Ada Danau Toba punya Sumatera Utara atau Medan. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa yang punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal Ada alat musiknya nih. tradisionalnya yang khas. Apa itu namanya? Sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya, Nah, itu namanya apa? musik yang berasal dari Jawa Barat. Siapa yang bisa bermain angklung? Mendapatkan pengakuan Ada sebagai beberapa ya. bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan Itu bahasa secara Jawa. umum adalah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia.
Kita harus saling menghormati dan menghargai karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dan Oke, cukup ya. Nah, tadi di video itu ada berbagai keragaman apa saja ya? Ya, suku, apalagi agama, lagu daerah, pakaian adat, rumah adat, bahasa. Banyak ternyata ya keragaman yang kita miliki. Kita satu Indonesia tapi ternyata di dalamnya berbeda-beda. Ada macam-macam agama, ada macam-macam bahasa, ada macam-macam pakaian daerah, sukunya kita berbeda-beda. Kita bahas sedikit ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai keragaman agama. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? 6. Apa saja? Sebutkan. Nah, ada Islam, ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, tempat ibadah agama Islam apa ya? Siapa yang kalau sholat suka ke masjid? Semuanya ya? Ya, rajin, alhamdulillah. Kalau ya rajin tahlil. Kalau agama Kristen dan Katolik tempat ibadahnya apa? Nah, kalau Hindu apa? Kalau Buddha apa? Nah, kalau Konghucu? Oke. Nah, Ibu mau tanya di sini, kan kalau di kelas kita alhamdulillah semuanya muslim ya? Nah, kalau di rumah nih ada yang berbeda tidak agamanya? Tetangganya ada? Kristen? Oh, tetangga dekat? Oh, Zulfi ada? Itu Bu yang tukang dagang Bu Katolik. Oh, tukang dagang Katolik. Ada lagi? Ya, Rafaelo? Sahabat. Oh, sahabat Rafaelo agamanya apa? Kristen? Oh, oke. Tapi sahabatan sama Rafaelo ya? Wah, dengar nggak? Tadi katanya Rafaelo punya sahabat yang berbeda agama. Memang boleh ya kalau sahabatan agamanya beda? Boleh. Bukan karena agama kita berbeda, kita menjadi musuh-musuhan ya? Nggak boleh. Nah, sikap Rafaelo itu patut dicontoh. Mau bersahabat dengan yang berbeda agama. Nah, perhatikan, di sini ada berbagai pakaian adat. Ada pakaian adat suku Sunda, tuh Jawa Barat, ada suku Dayak dari Kalimantan. Kalau suku dari Sumatera Utara, suku apa? Nah, betul, suku Batak. Kalau dari Sulawesi, suku apa? Suku Bugis. Ternyata bukan cuma agama, pakaian adat kita pun beragam ya. Kalau 17-an suka pakai pakaian adat-adat apa? Adat Jawa, Sasak katanya suka pakai pakaian adat Jawa ya. Kalau Zulfi, kalau 17-an ikut karnaval pernah nggak? Ikut pakaian adat apa? Suka pakai baju adat apa? Oh, dari suku Sunda, karena Zulfi memakai pakaian suku Sunda. Kalau Rafaelo pernah pakai adat apa? Sunda sama. Ada yang pernah pakai pakaian adat lain tidak? Ya, apa yang pernah pakai pakaian adat apa? Mana? Sumatera. Oh, oke. Oh, keren banget ya pasti ya. Nah, selain dari yang tadi, kita juga punya keragaman bahasa. Tuh, ada Wilujeng Enjing, ada Selamat Bisukan, ada Selamat Pagi, ada Amole, ada Sugeng Enjing. Nah, Ibu mau tanya dong, di sini kan Jawa Barat, Bandung ya, kebanyakan pasti suku Sunda ya. Ada yang selain dari suku Sunda tidak? Wah, oke, Salsa. Sukunya dari mana sayang memang? Suku Jawa. Oh, kalau suku Jawa bisa bahasa Jawa dong sedikit. Bisa, sok coba apa? Kalau perempuan itu wadon, kalau bahasa perempuan, kalau laki-laki toleh. Kalau laki-laki apa? Toleh. Toleh. Oh, kata Salsa kalau perempuan itu bahasa Jawanya wadon.
Kalau bahasa Jawanya laki-laki toleh ya. Wah, jadi ilmu tuh buat kita ya. Apa bahasa Jawanya perempuan? Wadon. Kalau bahasa Jawanya laki-laki? Toleh. Selanjutnya ya. Keragaman tarian daerah. Siapa yang pernah menari adat? Nari adat apa, Sasa? Padang? Wah, keren banget. Nah, Sasa saja yang orang Jawa sukunya tapi mau belajar tarian dari suku lain. Itu boleh tidak? Boleh ya, boleh sekali. Itu salah satu cara menghargai kebudayaan lain ya. Tidak apa-apa berbeda. Jadi Sasa sudah mahir nih. Nari apa itu? Nari dinding pak dinding? Oh, dinding pak dinding. Yang gitu ya. Tari ini ya, tari piring ya. Megang piring nggak, Sasa? Oh iya, tari piring katanya. Nah, tari piring salah satu tarian adat dari Sumatera Barat, dari Padang ya. Nah, selain keragaman bahasa, keragaman pakaian adat tadi, ada juga keragaman lagu daerah. Kalian sering tidak menyanyikan lagu daerah? Sering. Oke, kita coba ya. Sama-sama menyanyikan lagu daerah ya. Nah. Pertama kita mulai dulu dari daerah kita. Tokecang. Nah, nyanyikan bareng-bareng. Aku aja aku gak apa-apa. Lihat tuh. Bisa nggak lagunya?
Dari Nusa Tenggara Timur ya, anak kambing saya. Anak kambing saya. Udah. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Asik tidak bernyanyi lagu daerah? Maka dari itu, salah satu cara menghargainya kita belajar banyak lagu daerah lain ya. Ya, bukan cuma lagu Sunda, tapi lagu daerah lain satu Indonesia. Belajar bareng-bareng nanti ya. Nah, mari kita berkelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Tentukan ketuanya masing-masing ya. Sambil dilihat LKPD, nanti kita kerjakan LKPD berdasarkan video yang kalian amati ya. Ya dari kami itu dari Sunda. Orang tua kami berasal dari Jawa. Hai teman Dede, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Jawa nih aslinya. Dan itu dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan nggak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Contoh, main pen. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan bener dong. Gak seru ngomongnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita mau juga digituin. saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama, you got me high. Oh lagu siapa itu? BTS. Kalau giliran BTS tahu ya. Pasti
Bahyun. Walaupun kita semua BTS ARMY, aku boleh. lagi daerah dulu karena aku Sayang bisa teman. bertanda ke teman-teman. Bahyun, Jimin, siapa lagi? Aku sekonondao ya rabe sayoreri wufleco panirema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang ditemenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Nah, udah. Nah, tadi dalam video tadi ada apa katanya, sikap apa? Saling menghargai. Banyak ternyata ya yang bisa kita lakukan untuk menghargai perbedaan dari Oh iya, azan, kita tunggu dulu azan sebentar ya. Ya, sebentar azan. Ada nanti istirahat nggak apa-apa. Sambil istirahat. Udah ya? Nah, coba. Tadi kan banyak banget ya sikap saling menghargai dari video yang kita lihat. Coba sekarang. Siapa yang membacakan untuk Ibu? Ya, Ersa, boleh. Apa, Ersa? Sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai sering disebut dengan toleransi. Sikap saling menghargai kehendaknya didasari pada sikap hormat pada keberagaman atau perbedaan. Udah anjir. Ya, udah? Udah. Dari tadi. Ya, oke. Makasih. Sikap saling menghargai adalah sikap saling menghargai hendaknya didasari pada sikap hormat pada keberagaman atau perbedaan. Disebutnya toleransi ya. Nah, sekarang coba sambil diisi, nanti kita presentasikan. Sambil diisi LKPD-nya. Isi bagaimana cara sikap saling menghargai berdasarkan video yang kalian amati tadi. Ya, sudah selesai? Sudah. So, sekarang kelompok 1 presentasikan hasilnya. Perwakilan aja, 2 orang, perwakilan 2 orang. Ayo. Nah, silakan. Ini sikap saling menghargai. So. Sikap
Yang mana, Bu? Ini sikap menghargai keberagaman. Sikap menghargai keberagaman. 1. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. 2. Tolong menolong antar sesama warga. 3. Toleransi dengan orang yang berbeda agama. 4. Membangun sikap rukun baik dengan keluarga, teman, dan tetangga. 5. Membiasakan menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Sikap udah. Oke, terima kasih. Ibu ini, Bu. Tadi dari kelompok 1 katanya tolong menolong antar sesama teman. Betul tidak? Harus saling tolong menolong. Betul. Oke. Lanjut ke kelompok 2, silakan. Yang ini, tadi kelompok 1 sudah menyebutkan sikap saling menghargai, sekarang kelompok 2 menyebutkan contoh sikap yang merupakan tidak menghargai perbedaan ya. Oh, ini. Ya, silakan. 1. Bermain hanya dengan teman yang satu suku dan bangsa. 2. Mengotori tempat ibadah lain. 3. Berkata ibrak dan tidak sopan dengan menjelek-jelekan teman sendiri. 4. Memilih teman dalam bermain. 5. Tidak mau membantu teman yang kesulitan karena berbeda agama dan suku. Oke, terima kasih. Sekarang giliran kelompok 5, silakan maju. Hari ini kita sudah belajar apa? Keberagaman. Keberagaman yang amat banyak. Ada keberagaman apa saja? Apa lagi? Suku, daerah, bahasa, pakaian adat. Banyak ternyata ya perbedaan yang ada di sekitar kita. Apakah dengan perbedaan itu kita harus hidup masing-masing? Tidak. Berarti kita harus bertoleransi atau menghargai. Sekarang waktunya game. Seperti biasa, yang dapat game ibu kasih hadiah. Kelompok 1 dulu maju. Siap ya?
Sok, ya pencet. Pencet aja nggak apa-apa Gak? Ya, sok, duduk yang sudah duduk. Mau minum? Mau minum? Mau minum? Tasnya yang mana lagi? Sok yang lain, sok pilih. Udah? Ya boleh. Ya. Sok boleh langsung duduk yang udah. Ya, selanjutnya. Waktu terus berjalan. Satu lagi. Sok pencet lewati. Kelompok 3 mau maju. Kelompok 2 mau maju. Ya udah kelompok 2, kelompok 3. Kita lihat dapat berapa? 560. Ya, kelompok 2 siap-siap. Ayo bergerak kelompok 2. Siap ya? Ayo cepat. Langsung pencet lewati ya. Tapi udah salah satu ya. Tadi 560 ya. Sok silakan duduk yang udah jawab. Lewati, langsung lewati. Lewati langsung. Ayo Cindy.
Kita lihat skornya. Kelompok 3 silakan maju. 420, masih lebih tinggi kelompok 1 ya. Oh, Zulfi sampai berdoa bismillahirrahmanirrahim. Bagus itu ya. Patut dicontoh, melakukan apapun selalu atas doa. Lama ya. Doanya ayo yang lebih kencang lagi doa. Kita lihat siapa yang akan jadi pemenangnya. Cepat dijawab ya, langsung dijawab. Oke, selanjutnya. Satu lagi, ini masih ada 2 pertanyaan. Dua kali kecepatan, dapat 2 kali. Siap-siap, ini cepat nih, ngejawabnya harus cepat. Berarti pemenangnya siapa? Ya, silakan perwakilan kelompok 1, 2, 3, dan 4 maju ke depan. Perwakilan 1 orang untuk mendapatkan hadiah. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 perwakilannya maju ke depan. Nah, mana yang juara 1? Ini nih. Ini buat yang juara 1. Ini buat yang juara 2. Apa? Kenapa? Ya, bentar ya. Aja mainnya. Istirahat ya. Ya, mainnya besok ibu kasih fokus lagi main bareng ya. Nanti ya. Ya, tepuk tangan. Tepuk jempol. Oke, silakan duduk ke tempat masing-masing. Nanti dibuka ngadonya ya. Nah, sekarang ibu bagikan soal ya. Kita kerjakan ya. Tulis di buku tulis ya. Soal. Tulis di buku tulis. Tulis di buku tulis ya.
Sok tulis di buku tulis. Ya, sok ditulis di buku tulis. Nanti ditulis di buku tulis. Ya, sok tulis. Soalnya ditulis, jawabannya ditulis ya. Nah, boleh langsung dikumpulkan ya. Ersa. Yang rapi naruhnya sayang, yang rapi, nggak boleh berantakan. Ya. Sudah ya? Sudah semua? Oh. Duduk semua. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, pada kegiatan apa yang paling buat kalian senang? Ada tidak kegiatan yang membuat kalian sulit? Oh, isi soal sulit ya? Oke. Apakah kalian merasa senang belajar hari ini? Nah, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Tokecang ya. Ayo, tangannya gini semua. Tokecang, 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 pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa menyerapnya dengan baik dan minggu depan kita akan belajar mengenai sikap dan perilaku yang menjaga dan merusak kebinekaan. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Ihsan, pimpin doanya.